Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen dan apa itu seleksi pegawai di perusahaan. Mengingat Indonesia memiliki ribuan perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, dan tentu di balik kesuksesan sebuah perusahaan memiliki sejumlah pegawai yang berkualitas dan standar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, agar perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, harus tahu apa itu rekrutmen dan apa itu seleksi pegawai. Sebelum saya mulai, saya akan membagi beberapa sub pembahasan. Rekrutmen terdiri dari sub pembahasan, pengertian rekrutmen, tujuan rekrutmen, hambatan-hambatan rekrutmen, tahapan-tahapan rekrutmen, teknik rekrutmen, strategi rekrutmen, dan sumber rekrutmen. Menurut Bapak Profesor Dr. Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, rekrutmen merupakan jumlah dan kategori pegawai yang diperlukan yang ditetapkan dalam perencanaan pegawai atau pengelolaan sumber daya manusia secara formal. Pengertian rekrutmen secara sederhana merupakan sebuah proses mencari sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan lowong berdasarkan kebutuhan perusahaan. Sedangkan tujuan dari rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Hambatan yang pertama, karakteristik organisasional. Karakteristik organisasional mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen. Sebagai contoh, organisasi yang menekankan pengambilan keputusan secara tersentralisasi lebih siap menerima keputusan manajer seputar aktivitas rekrutmen dan pemilihan kelompok pelamar. Hambatan yang kedua, citra organisasi. Pelamar kerja biasanya tidak berminat dalam mencari lapangan kerja di dalam organisasi tertentu. Artinya, citra organisasi hendaknya dipertimbangkan pula sebagai kendala yang potensial. Apabila citra organisasi yang diperoleh buruk, kemungkinan memikat banyak pelamar akan sangat kurang. Hambatan yang ketiga, kebiasaan perekrut. Kesuksesan perekrut di masa lalu dapat berubah menjadi kebiasaan. Artinya, kebiasaan dapat menghilangkan keputusan yang memerlukan waktu dengan jawaban yang sama. Meskipun demikian, kebiasaan dapat pula meneruskan kesalahan di masa lalu atau menghindari alternatif yang lebih efektif. Hambatan yang keempat, daya tarik pekerjaan. Seandainya posisi yang akan diisi bukanlah posisi yang menarik, perekrutan sejumlah pelamar yang berbobot akan menjadi tugas yang sangat sulit. Setiap pekerjaan yang dianggap membosankan, berbahaya, menimbulkan kegelisahan, bergaji rendah, atau tidak memiliki potensi promosi naik jabatan jarang yang mampu memikat banyak pelamar. Hambatan kelima, persyaratan pekerjaan. Organisasi menawarkan sebuah pekerjaan dengan imbalan dan persyaratan tertentu dan memiliki ekspektasi tertentu pula mengenai tipe pegawai yang sedang dia cari. Pelamar kerja mempunyai kemampuan dan minat yang ditawarkan, serta pekerjaan yang memenuhi pengharapannya. Kecocokan terjadi manakala ada kaitan yang memadai dari dua pengharapan ini. Tahapan yang pertama yaitu memperjelas posisi untuk diisi melalui perekrutan. Tahapan yang kedua, memeriksa dan memperbaharui uraian pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tahapan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber dari pelamar yang memenuhi syarat. Dan tahapan yang terakhir, tahapan keempat, yaitu memilih cara komunikasi yang paling efektif untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Teknik rekrutmen. Teknik yang pertama, teknik sentralisasi. Teknik sentralisasi biasanya dilaksanakan secara terpusat di kantor pusat perusahaan. Jika pegawai yang akan direkrut dalam jumlah yang sangat besar dengan kualifikasi jabatan yang sangat bervariasi, manajer SDM berkewajiban meminta informasi kepada tiap satuan kerja tentang berbagai karakteristik dan jumlah pegawai yang dibutuhkan unitnya untuk periode berikutnya. Hal ini dilakukan karena manajer SDM dapat mengkalkulasi kebutuhan pegawai pada organisasinya. Teknik yang kedua, teknik desentralisasi.
Rekrutmen yang desentralisasi terjadi pada organisasi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen yang terbatas, dan dalam organisasi memperkerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu organisasi. Organisasi secara mandiri biasanya memilih rekrutmen yang didesentralisasikan karena mereka secara langsung akan mengendalikan proses rekrutmennya. Akan tetapi kelemahannya pada para pemimpin tingkat pusat yang akan kehilangan kendali mengenai apakah proses rekrutmen itu dijalankan dengan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Strategi rekrutmen. Yang pertama, perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM ini harus dijawab pertanyaan: berapa kebutuhan SDM? Kapan dibutuhkannya SDM? Dan spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Strategi yang kedua, tanggung jawab organisasi. Setelah rencana SDM sudah ditetapkan, organisasi akan menindaklanjutinya dengan memperhatikan tanggung jawab dalam memilih terkait staf sumber daya manusia dan manajer operasional, gambaran perekrutan yang akan dilakukan, dan pelatihan perekrut yang digunakan. Strategi yang ketiga, strategi kebijakan rekrutmen. Yang perlu diperhatikan antara lain, apakah berbasis organisasional atau outsourcing, dan apakah yang dicari pegawai model tetap atau staf yang fleksibel, dan yang terakhir, apakah pertimbangan kebijakan yang akan diberikan kepada mereka. Strategi yang keempat, metode rekrutmen. Dalam hal ini akan ditentukan metode rekrutmen yang dilakukan. Apakah berbasis internal, artinya rekrutmen dilakukan dengan mempromosikan pegawai yang ada di dalam organisasi. Apakah berbasis website di internet, yang artinya memanfaatkan teknologi internet untuk memperoleh pegawai yang dibutuhkan. Dan apakah berbasis eksternal, yang berarti perekrutan dilakukan dengan sumber dari luar organisasi. Sumber yang pertama, sumber internal. Sumber internal dalam rekrutmen meliputi pegawai yang ada sekarang, yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan pegawai yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Sumber yang kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan pegawai dari luar organisasi yang memiliki bobot suatu kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program refill pegawai, yaitu iklan secara lisan, walk-in applicant, di mana sejumlah pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung bagian rekrutmen. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai seputar rekrutmen, dan habis ini saya akan membahas mengenai seputar tentang seleksi. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa sub pembahasan dari seleksi yang terdiri dari pengertian seleksi, tujuan seleksi, metode seleksi, proses seleksi, dan hambatan seleksi. Seleksi adalah suatu proses pemilihan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan. Seleksi juga merupakan rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dengan tertentu tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Sedangkan tujuan dari seleksi karyawan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat, karyawan yang terampil dan bergairah kerja, karyawan yang dinamis dan kreatif, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, karyawan yang dapat bekerja secara mandiri, dan karyawan yang memiliki perilaku dan budaya malu. Dari semua tujuan seleksi karyawan tersebut, saya menambahkan bahwa tujuan dari seleksi ini tidak lain adalah melengkapi posisi jabatan yang kosong agar perusahaan tetap stabil dalam menjalankan pekerjaannya. Karena setiap posisi jabatan memiliki fungsi yang berpengaruh bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Metode seleksi yang dilaksanakan organisasi perusahaan maupun organisasi sosial dalam penerimaan karyawan baru sampai dewasa ini dikenal dengan dua metode, yaitu seleksi non-ilmiah dan seleksi ilmiah. Seleksi non-ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar
atau kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan job specification dari jabatan yang akan diisi. Sementara, seleksi dengan metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi metode ilmiah ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dan penempatan yang tepat. Proses seleksi. Pada proses seleksi ini ditentukan calon pegawai yang telah melamar jabatan yang kosong dengan membandingkan sejumlah syarat dan kompetensi yang dimiliki pelamar tersebut. Proses yang bisa digunakan dalam pemilihan calon tenaga kerja meliputi hal-hal. Yang pertama, seleksi administrasi. Surat yang masuk ke bagian personalia atau ke panitia penerimaan tenaga kerja kemudian diteliti atau diperiksa kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan, seperti surat lamaran yang ditulis tangan, fotokopi ijazah yang telah disahkan, kartu tanda bukti bagi pendaftaran diri kepada kantor departemen tenaga kerja, pas foto sesuai permintaan, fotokopi KTP, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat keterangan kesehatan dari dokter, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, dan lain-lain yang sekiranya dianggap perlu. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Pada tahap ini biasanya calon tenaga kerja sudah dinilai cara penampilan dan kemampuan berbicara. Para pelamar ditanya mereka melamar pekerjaan tersebut, berapa gaji yang diinginkan, dari mana mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, dan apabila pelamar memenuhi, maka dilanjutkan untuk mengikuti tahap selanjutnya. Yang ketiga, formulir lamaran pekerjaan. Pengisian formulir lamaran dimaksud untuk memperoleh data secara pribadi calon tenaga kerja secara lengkap dan seragam. Umumnya, bagian personalia merancang formulir lamaran dan diberikan kepada setiap pelamar. Formulir lamaran suatu alat untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan akurat dari calon pelamar. Yang keempat, tes psikologi. Tes ini diadakan dengan maksud untuk mengetahui keadaan diri calon tenaga kerja terhadap kemungkinan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Pelaksanaan tes psikologi sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan karena menyangkut besar biayanya yang akan dikeluarkan. Tes psikologi dapat digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama, tes kecerdasan. Yang kedua, tes prestasi. Yang ketiga, tes bakat. Yang keempat, tes minat. Yang kelima, tes kepribadian. Kemudian wawancara lanjutan. Wawancara sebagai salah satu tahapan proses seleksi adalah merupakan pertemuan pribadi antara calon tenaga kerja dengan panitia atau bagian seleksi. Wawancara adalah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan rinci tentang data pribadi yang telah ada dalam surat lamaran atau formulir lamaran dan referensi lainnya. Di samping itu juga untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh selama seleksi diadakan. Dengan demikian, dalam wawancara dapat diketahui lebih banyak mengenai latar belakang calon tenaga kerja. Agar sasaran pelaksanaan wawancara dapat dicapai, maka perlu memperhatikan prinsip dasar wawancara. Oleh karena itu, berikut ini merupakan prinsip dasar yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pelaksanaan wawancara. Yang pertama, performance atau penampilan saat di hadapan pihak wawancara. Yang kedua, potential improvement. Yang ketiga, skill profile achievement atau kemampuan dan keahlian dalam bekerja. Yang keempat, personality attitude atau sikap perilaku pelamar saat wawancara. Yang kelima, specific values atau penilaian secara spesifik terhadap diri pelamar. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk melihat dengan jelas kondisi fisik calon tenaga kerja yang biasanya dilakukan oleh tim dokter perusahaan. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terhadap kemungkinan memperoleh tenaga kerja yang sering sakit sehingga perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya pengobatan yang tinggi yang akhirnya merugikan perusahaan. Pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan panca indera, kesehatan fisik jasmani, dan kesehatan mental. Hambatan seleksi. Perencanaan seleksi telah direncanakan dengan seksama. Dalam implementasinya tetap sajalah diperoleh berbagai hambatan.
Hal itu disebabkan yang diseleksi adalah manusia yang memiliki pikiran, dinamika, dan harga diri. Berikut ini berbagai hambatan yang kemungkinan terjadi ketika proses seleksi dilaksanakan. Yang pertama, tolak ukur. Hal yang dimaksud dengan tolak ukur adalah kesulitan yang dihadapi dalam menentukan standar yang tepat digunakan dalam mengukur berbagai kualifikasi yang ditentukan. Misalnya, apabila mengukur kejujuran, kesetiaan, komitmen, sangatlah sulit memperoleh alat ukur yang valid dan reliable, mengingat jika mengukur hal tersebut dibutuhkan pengamatan dalam waktu yang cukup panjang. Yang kedua, penyeleksi. Hambatan penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang profesional, jujur, dan objektif melaksanakan tugasnya. Hal ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan organisasi. Oleh sebab itu, kebutuhan seseorang penyeleksi profesional yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya dan menghindari penilaian yang sesuai realitas serta menghindari efek halo. Hambatan yang ketiga, persepsi tentang seleksi. Hakikat seleksi tidak semua mempersepsikan sama. Dalam hal ini, terhadap kesenjangan persepsi antara manajemen dengan penyeleksi yang ditugaskan sehingga penerapan prinsip-prinsip seleksi tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karenanya, sebelum pelaksanaan seleksi, sebaiknya manajemen duduk bersama dengan penyeleksi, menyatukan persepsi, baik proses maupun membaca dalam menafsirkan hasil seleksi. Biasanya manajemen mengharapkan seleksi yang objektif dilakukan dan menyerahkannya kepada pihak profesional. Tetapi ketika mengambil keputusan kelulusan seleksi, manajemen kurang mengapresiasi dan menerapkan hasil seleksi yang diberikan. Hambatan yang keempat, hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi yang objektif dilakukan, tetapi tidak Hambatan yang keempat, hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi yang objektif dilakukan, tetapi tidak memfasilitasi pembiayaan yang diajukan. Semakin objektif hasil penilaian yang dilaksanakan, maka semakin membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih besar. Hambatan yang kelima, kejujuran pelamar. Dalam hal ini, pelamar memperoleh hambatan dengan memberikan jawaban yang jujur. Pada umumnya, pelamar akan memberikan jawaban tentang yang baik-baik saja akan dirinya, sedangkan yang kurang baik umumnya akan disembunyikan dengan rapat. Dalam kondisi ini, tentu saja dibutuhkan seleksi yang memerlukan wawancara mendalam dan tes psikologi yang agak susah dimanipulasi oleh pelamar. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan kita mengenai seputar rekrutmen dan seleksi pegawai di perusahaan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.